Kualitas dan kematangan seseorang memang tercermin dari tutur kata dan sikap rendah hati. Dan di sini kita bisa membedakan kualitas dan kematangan antara Yusuf Kala dan Jokowi. Ketika Yusuf Kala angkuh dan membanggakan dirinya dengan menyebut karena dia Jokowi bisa menjadi presiden. Sebaliknya, Jokowi membalasnya dengan merendah. Menurut Jokowi, dia bukan siapa-siapa, hanya orang kampung. Ini memang kontras sekaligus elegan. Gaya unik Jokowi ini yang tidak dimiliki JK, termasuk elit yang lain seperti Megawati. Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Tapi gimana Pak? Ini kan kemarin Pak Jika juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini gitu. Yang menilai bukan saya. Saya juga mau mengutip salah satu komentar di video saya sebelumnya. Karena pernyataan teman ini menusuk sekaligus makin membuka mata kita dan mungkin mata Pak JK. Pernyataannya sederhana. Menurut dia, kalau benar karena Pak JK lah Pak Jokowi bisa jadi presiden, pertanyaannya kenapa tidak Pak JK saja yang jadi presiden? Menurut saya ini tepat sekaligus membungkam kesombongan JK. Kalau karena dia Jokowi bisa jadi presiden, logikanya kan lebih baik Pak JK saja jadi presiden. Tapi buktinya Pak JK hanya bisa menjadi wapres. Artinya Pak JK secara kapasitas dan elektabilitas tidak mampu bersaing sebagai presiden. Yang lebih menohok karena pernyataan Pak JK itu dibantah Pak JK sendiri. Karena ada bukti jejak digital, Pak JK lah yang meremehkan Jokowi menjadi presiden. Pak JK bahkan menyebut akan hancur negeri ini jika Jokowi jadi presiden. Kalimat Pak JK ini sangat kelihatan. Pak JK sangat merendahkan dan meremehkan Pak Jokowi. Tapi faktanya, Pak Jokowi jadi presiden 2 periode dengan approval rating paling tinggi dibanding presiden-presiden sebelumnya. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari waktu ke Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden. Bisa hancur negeri, bisa mata negeri ini, dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Pak JK memang ikut mendukung Pak Jokowi saat di Pilgub DKI. Tentu kita semua berterima kasih untuk itu. Tapi bukan karena Pak JK, kemudian Pak Jokowi jadi presiden. Jadi kesombongan Pak JK dengan mengklaim jasanya yang membuat Jokowi jadi presiden hanya menambah bukti JK jauh dari kata seorang negarawan. Apalagi kata-kata Pak JK menyebut termul atau ternak Mulyono. Artinya Pak JK juga merendahkan rakyat Pak JK sebagai mantan wapres 2 periode. Pak JK jadi seperti Roy Suryo atau paling kurang mendukung Roy Suryo yang terus menyebut pendukung Pak Jokowi termul. Ini jelas maknanya sebenarnya penghinaan Pak. Manusia tidak boleh disamakan dengan ternak atau hewan. Walaupun berbeda pendapat atau pilihan politik. Karena menyamakan manusia dengan hewan itu merendahkan harkat dan martabat. Tapi kok Pak JK ikut-ikutan menyebut termul? Ini miris untuk level Bapak yang dianggap sebagai tokoh bangsa. Yang jadi kelimpungan untuk meluruskan pernyataan Pak JK adalah juru bicaranya, Hussein Abdullah. Seperti saat tampil di dialog bersama Sekjen Projo Freddy Damanik, Hussein Abdullah seperti berusaha untuk cuci piring atau berupaya meluruskan pernyataan JK. Freddy Damanik pun dengan tegas mengecam pernyataan JK yang mengklaim karena dia Jokowi jadi presiden. Karena faktanya elektabilitas Jokowi sangat tinggi. Dan juga banyak tokoh yang mendukung Jokowi, bukan hanya JK. Jadi pernyataan JK karena dia Jokowi jadi presiden tentu tidak tepat. Sedang emosi atau bagaimana, tapi yang kami sangkal adalah kalau bukan karena saya, Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Poinnya sebetulnya hanya di situ saja. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim secara pribadi tentu seseorang menjadi presiden termasuk Pak Jokowi itu adalah kehendak rakyat, itu adalah pilihan jutaan rakyat Indonesia dan faktor utama adalah rekam jejak dari calon itu sendiri. Ya, Pak Jokowi semua tahu, publik tahu bahwa beliau sangat dekat dengan rakyat, gaya kepemimpinannya yang sangat merakyat, elektabilitasnya yang tinggi. Ketika mau katakanlah Pak JK mengajak itu, dia itu posisinya 90% sangat dicintai rakyat Solo. Dan terima kasih banyak tokoh-tokoh bangsa ini tentunya
yang mengajak Pak Jokowi, yang berkontribusi dengan Pak Jokowi, ya kami Projo relawannya beliau, pendukungnya beliau tidak pernah menyangkal itu. Ya, sekali lagi yang kami tolak hanya seolah-olah Pak Jokowi itu bisa jadi presiden. Mohon maaf, klaim Pak JK hanya karena beliau, itu yang kami sangkal. Jadi Pak Hussein, ini disampaikan sebagai klaim pribadi. Tidak ada kaitan yang terlalu besar antara Pak JK menjadikan seorang Jokowi dulu menjadi presiden, katanya. Ya, kalau ditafsirkan seperti itu juga tidak terlalu tepat ya. Memang Pak JK tidak mengklaim sendiri. Saya kira Pak JK tidak sedang mereduksi peranan pihak-pihak lain. Tetap mengakui itu pastilah, dan semua punya andil yang besar, ya termasuk Projo yang waktu itu kalau saya tidak salah ingat dibentuk tahun 2013, lalu akhir tahun ya, kemudian bahu-membahu dengan partai dan semua relawan yang lain ikut memenangkan Pak Jokowi dan Pak JK. Kita pun sama-sama memiliki kesamaan tujuan pada waktu itu, sehingga kita memenangkan kontestasi pada saat itu yang sangat ketat ya. Nah, peranan semua pihak pastilah, dan Pak JK tidak menampik itu. Tetapi beliau menampilkan atau mengungkapkan suatu bagian yang menjadi porsinya, bahwa saya kira-kira perannya seperti ini. Jadi tidak juga tidak punya peranan sama sekali, dan tidak elok lah disebut-sebut terus tidak berterima kasih, tidak balas budi dan seterusnya, karena posisinya juga waktu itu Ibu Mega yang jadi dia mencoba membuka suatu fakta bahwa beliau mendampingi Pak Jokowi itu bukan karena permintaan Pak Jokowi, tetapi permintaan daripada Bu Mega. Ibu Mega. Oke. Ya, jadi dia tidak punya beban politik apapun sebenarnya kepada Pak Jokowi selain ikut setia membantu selama 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Dan hubungan beliau sangat baik, saya kira, dan sampai saat ini tidak ada, ya dia tidak memberikan tanggapan langsung akan masalah ini kepada Pak Jokowi sendiri, tidak. Cuman menyampaikan kepada loyalis Pak Jokowi bahwa posisi saya atau peran saya itu pada saat menjelang Pilgub itu seperti ini, supaya bisa dipahami oleh semua pihak, saya kira. Jadi Pak Hussein, tapi saat Pak JK menyampaikan pesan tersebut, Pak JK tampak begitu emosional. Apa yang membuat beliau begitu emosi? Tertekan atau ada faktor yang lain? Saya kira emosi tidak juga ya, karena tiap-tiap orang kan beda karakter. Apalagi Pak JK ini orang Bugis, tentu punya karakter sendiri dalam merespon setiap masalah yang kira-kira mengganggu apa yang menjadi kebiasaannya atau sikapnya selama ini, sehingga kemudian dia menyampaikan dengan lebih tegas untuk meyakinkan bahwa begini yang sebenarnya. Jadi tidak emosional juga sebenarnya. Karakter orang Bugis ya seperti itu. Tidak marah juga, biasa aja saya rasa. Baik. Saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, sebagai loyalis Pak Jokowi, apakah Anda tersinggung dengan pernyataan Pak JK kemarin? Ya, sekali lagi kami hanya mengklarifikasi, menolak bahwa khususnya kalimat yang mengatakan kalau tidak karena saya Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Titik poin kami hanya di situ sebetulnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak pernah katakanlah saya berbicara atas nama Projo, bahkan Pak Jokowi tidak pernah mengatakan tidak ada kontribusi seorang Yusuf Kalla. Publik tahu, ya tokoh-tokoh juga tahu peran Pak JK, ya termasuk yang disampaikan tadi Bang Hussein, ya selain Pak JK ada Pak Prabowo, ada Pak Hasim, Ibu Mega ketika membawa Pak Jokowi katakanlah dari Solo ke DKI. Sekali lagi poin kami hanya menolak itu saja. Jadi yang klaim seolah-olah ya Pak Jokowi jadi presiden itu
karena Pak JK. Itu saja kami. Meskipun Pak JK menggarisbawahi bahwa Pak Jokowi bisa jadi presiden karena Pak JK lah yang mengenalkan ataupun membawa Pak Jokowi ke Jakarta. Itu maksud peran Pak JK katanya. Bagaimana? Anda tidak melihat memang ada peran Pak JK di sana? Sekali lagi kami mengatakan tidak membantah adanya peran Pak JK itu. Justru mengakui ada kontribusi. Ya, banyak rekam jejak itu. Ya, Hasan Nasbi mengatakan dia waktu itu timnya Pak Jokowi juga ya mengatakan Pak Jokowi menelepon Pak JK ya bertukar pikiran, termasuk juga Pak Hasim, Pak Prabowo, Ibu Mega. Nah, sekali lagi kami hanya poin di situ saja, apalagi digambarkan misalnya ketika konferensi pers itu seolah-olah narasi di publik itu kan Pak JK digambarkan dengan video atau foto yang seperti itu, tapi nggak masalah. Pak Jokowi sendiri sudah statement, memang karakter Pak Jokowi begitu, selalu rendah hati, dan sudah berulang kali memang oleh senior, oleh tokoh, misalnya katakanlah diposisikan rendah, Pak Jokowi tidak pernah ada masalah dengan itu. Tetapi kami selaku pendukungnya, ya karena kami melihat relawannya, loyalisnya banyak lagi, ya anak-anak bangsa, partisipasi politik, masyarakat Indonesia yang berjuang untuk memenangkan beliau jadi presiden. Pak Hussein, kalau Ketua Rampai Nusantara, Mardiansa Semar juga ikut mengomentari pernyataan JK yang kembali menyulut kontroversi itu. Saat diskusi dengan Budi Spiliang di ruang konsensus terbaru, Semar mengatakan pernyataan JK itu sebagai ekspresi kegalauan. Dia juga membenarkan JK memang berjasa saat Jokowi menjadi gubernur DKI. Karena JK meminta Jokowi untuk maju. Tapi persoalan Jokowi jadi presiden karena JK itu salah besar. Karena buktinya Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta, didukung JK jadi presiden tapi gagal total. Karena kalah telak dari Prabowo. Alasannya karena tidak dipilih rakyat dan tidak dikehendaki Tuhan. Jadi JK jangan merasa atau mengklaim paling berjasa. Atau seolah-olah dia bisa mengatur siapa yang jadi presiden dan yang bukan. Kan apa yang disampaikan Pak JK itu kan bentuk dari kegalauan Pak JK karena begitu banyak isu liar ya yang itu diarahkan ke beliau. Nah misalnya Pak JK sampaikan soal yang menjadikan Pak Jokowi presiden itu adalah Pak JK. Dengan dasarnya tanpa Pak Jokowi menjadi gubernur yang merupakan panggung besar ya, gubernur DKI, nggak akan juga punya potensi untuk didorong menjadi calon presiden di 2014. Itu betul. Jadi setahu saya memang Pak JK yang meminta Pak Jokowi untuk ikut bertarung dalam kontestasi. Itu betul itu. Meminta ya? Iya, meminta Pak Jokowi, bahkan Pak JK juga yang menyampaikan untuk ikut membantu Pak Jokowi jika berkenan ikut kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Meminta apa membawa, Mar? Itu kan diksinya ya kan Pak JK kan membawa. Kan setelah diminta dibawa. Kalau belum minta main bawa aja nanti penculikan lagi. Ya kan bukan diculik orang, kan diminta Bapak mau nggak, baru dibawa kan begitu kan. Kan gitu kan simpelnya begitu. Itu betul itu. Tapi memang tidak hanya Pak JK yang melakukan upaya itu. Menurut saya ya, ketika dalam situasi, karena waktu itu memang saya ikut bersama Pak Jokowi kan sejak beliau masuk Jakarta tuh. Jadi ketika PDIP, Ibu Mega, almarhum Pak Taufik, waktu itu memang kencang sekali memberikan dukungan kepada Fauzi Bowo yang cukup kuat ya waktu itu. Segala-galanya kuat lah dibanding Pak Jokowi jauh. Dan calon yang waktu itu cukup banyak. Kalau tidak salah 4 atau 5 pasang ya. Saya lupa ya, ada Alex Nurdin dan lain sebagainya. Nah ada juga Pak Prabowo melalui Pak Hasim berkomunikasi dengan Pak Jokowi juga, memberikan dukungan juga. Dan kebetulan Pak Prabowo juga punya partai politik. Kan gitu ya, Gerindra yang secara persyaratan dalam kontestasi kan dibutuhkan, kan begitu ya. Kalau Pak JK kan sudah bukan ketua umum Partai Golkar kalau nggak salah saat itu kan begitu ya. Nah dalam situasi-situasi seperti itu tentu tidak 1-2 orang yang coba memberikan dukungan,
coba meminta membawa Pak Jokowi untuk ikut kontestasi. Nah dalam hal ini kita mengiyakan tuh apa yang disampaikan Pak JK. Justru kita yang tadi disampaikan itu para termul mengucapkan terima kasih juga atas kontribusi Pak JK terhadap karir politiknya Pak Jokowi. Sehingga beliau sampai pada titik kekuasaan tertinggi dalam politik yaitu menjadi presiden. Kan gitu ya. Nah ini yang memang tidak bisa dimenafikan. Walaupun memang setahu saya juga, kalau tidak salah ya, di masa Pilkada DKI yang waktu itu, karena banyak yang ikut kontestasi dan kawan-kawan Pak JK juga, termasuk Alex Nurdin, segala macam yang memang itu bagian dari Golkar kalau nggak salah dulu. Itu merasa ewo pekewo lah kalau dia ikutan sejak awal untuk membantu Pak Jokowi. Makanya komitmennya itu akan membantu kalau Pak Jokowi masuk putaran kedua. Kan begitu hitungannya. Nah, secara logika politik, kalau Pak Jokowi kosongan atau tidak punya kemampuan untuk bisa menarik dukungan suara warga Jakarta gitu, kan nggak mungkin bisa masuk putaran kedua. Betul. Kan sia-sia apa yang mau dibangun oleh Pak JK gitu, karena memang ingin mendukung secara penuhnya di putaran kedua. Berarti memang selain dukungan dari Pak JK di awal, kemampuan Pak Jokowi, kepiawaian Pak Jokowi dalam berpolitik itu juga sangat berpengaruh ketika dia masuk putaran kedua. Lolos dari putaran 1, masuk putaran kedua yang akhirnya memenangkan pertarungan Pilkada DKI Jakarta. Nah hal-hal ini kan yang memang kita melihatnya begini ya. Boleh orang menyampaikan apa yang pernah diperbuat terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi pun juga pasti juga tidak akan menafikan itu. Tapi yang harus kita sadari itu, Pak Jokowi ini kan emang orang kampung ya, deso, rakyat biasa gitu, yang tidak punya terah politik ningrat gitu. Yang rasa-rasanya kalau bukan karena memang ketetapan Tuhan, kalau bukan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh, beliau itu nggak akan jadi tuh gubernur, nggak akan jadi juga, apalagi presiden gitu. Nah ini kita sebagai muslim yang taat ya, harusnya juga kan mengedepankan soal adanya kehendak Tuhan tuh. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga kan nggak bisa dimenafikan. Orang yang biasa aja, Bud. Orang yang tidak punya logistik besar. Orang yang tidak punya turunan politik yang cukup kuat di Republik, itu bisa menembus menjadi gubernur DKI Jakarta, bahkan menjadi presiden. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, hitungannya nggak masuk tuh. Nah ketika jadi, berarti ada campur tangan Tuhan kan. Nah kita nggak boleh menafikan sebagai orang yang beragama tuh. Jadi nggak bisa juga 1-2 orang itu mengklaim bahwa memang sayalah yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden. Nah itu nggak bisa begitu tuh. Karena banyak komponen tuh. Kan gitu ya, banyak komponen. Bahwa Pak JK ada kontribusi, betul, iya. Jelas tapi dong. mengklaim karena saya. Satu-satunya tidak. Satu-satunya tidak. Karena selain, atau dua-duanya tidak, tiga-tiganya tidak. Karena dengan dukungan ribuan orang pun kalau Tuhan tidak punya ketetapan, nggak akan jadi. Nggak akan jadi tuh. Makanya berkali-kali kan kita melihat bahwa ini fenomena memang. Ketika Pak Jokowi berhasil unggul dari Pak Prabowo 2 kali gitu, Pilpres. Mengalahkan jagoan-jagoan di Pilgub DKI itu jagoan semua, Bud. Betul. Saat itu 2012 itu jagoan semua itu. Yang orang tidak hanya punya karakter yang cukup kuat, tapi logistik yang sangat mumpuni itu. Besar-besaran logistik. Nah, Pak Jokowi modalnya apa? Orang dia untuk membayar saksi aja, menurut cerita beliau ya, itu kesusahan. Zaman Pilgub DKI itu. Kesulitan karena memang kan harus membiayai saksi apa segala macam. Nah, ini hal-hal yang menurut saya apa yang disampaikan Pak JK juga tidak perlu juga ditanggapi secara berlebihan oleh para termul-termul. Biasa saja itu. Saya justru mengkhawatirkan kesehatannya Pak JK gitu loh. Karena sempat saya melihat memang konferensi pers yang dilakukan gitu, itu terkesan memang cukup emosional. Saya berharap Pak JK bisa menahan diri ya supaya tidak terlalu emosional karena itu bisa berdampak buruk terhadap kesehatannya. Kan kita tahu lah Pak JK itu kan sudah cukup sepuh, udah cukup senior. Jadi dan kita juga mengakui bahwa
dalam kiprahnya ya di Republik ini banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak JK. Tidak hanya soal melakukan upaya perdamaian ya, Aceh dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam hal pembangunan, dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, saya rasa Pak JK juga punya kontribusi juga di Republik ini yang patut juga kita hargai. Makanya justru saya mengkhawatirkan itu, buat saya nggak mengkhawatirkan yang lain. Ini kan begini ya, kita sama aja mendengar orang tua kita ngomong kan. Lah kalau orang tua kita ngomong apa aja kan kita nggak bakal lawan, Betul. gitu loh. Kita nggak bakal lawan. Justru kalau orang tua kita ngomong, kita khawatir kesehatannya, karena kita berharap orang tua kita kan panjang umur, kan begitu ya. Dia tidak berdampak buruk terhadap fisiknya, kesehatannya. Nah itu yang saya kemarin itu melihat soal itu. Kalau soal kok tiba-tiba Pak JK melontarkan diksi termul gitu, ya mungkin supaya itu lebih jelas ya arahnya kemana gitu ya ditujukannya ya. Tapi kan banyak orang sampaikan ke saya juga, loh Bang ini kan kita melihat sosok Pak JK kan negarawan, bapak bangsa, tokoh bangsa gitu ya. Kalau Pak JK menggunakan diksi itu, ya kan nggak ada bedanya juga sama dengan Roy Suryo dan kawan-kawan kan gitu ya. Nah ini kan Kelasnya sama dengan Roy Suryo jadinya iya, ya kan? jadi banyak orang sampaikan ke saya tuh begitu. Terus saya bilang ya mungkin itu supaya lebih jelas saja disampaikan kemana kan gitu ya, sehingga Pak JK menggunakan diksi itu. Walaupun mungkin orang yang punya tafsir itu ya silakan aja kan gitu ya. Karena memang mungkin orang menyayangkan begini, aduh Pak JK kan levelingnya sudah sangat tinggi nih. Nah diksi itu kan muncul, termul itu kan menurut mereka yang anti Pak Jokowi, tidak suka Pak Jokowi, membenci Pak Jokowi, itu adalah ternak Mulyono. Yang sebenarnya kalau kita lihat arti secara realnya itu para pendukung Pak Jokowi, yang dari zaman dulu ya, sampai sekarang kan begitu ya. Sehingga kenapa akhirnya banyak relawan, banyak organisasi kemasyarakatan yang mendukung Pak Jokowi masih membersamai Pak Jokowi, karena memang sejak awal kita dekat sama Pak Jokowi tidak ada sekat. Kita merasa berteman, bersahabat baik gitu ya, dan kita merasa bahwa Pak Jokowi ini tidak hanya kita anggap sebagai orang yang kita tuakan, orang yang perlu kita belajar secara politik gitu, tapi juga orang yang tidak punya sekat ketika kita ingin bertemu, berdiskusi apapun. Sehingga kita merasa nyaman. Soal duit, enggak. Kalau orang tanya, waduh termul enak banget ya, setiap ke Solo dikasih, ya enggak. Setiap ada relawan yang habis ketemu dengan Pak Jokowi, wah cair. Gajian. Ya, enggak, saya jamin 99,9%. Enggak ada tuh uang yang digelontorkan Pak Jokowi untuk para teman-teman gitu ya, termasuk diri saya gitu. Dan kita kan, kita datang ke Solo mengeluarkan biaya sendiri. Bayar hotel sendiri dan lain sebagainya. Semuanya gitu. serba sendiri. Dan lucunya kita menikmati itu. Iya, kita enjoy. Kita tidak merasa terpaksa gitu. Betul. Dan itu sama ketika Pak Jokowi ikut Pilpres, Bud. 2014. Saya sampai mengkonfirmasi sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ingat kan waktu kita di Jalan Sukabumi 23, kita bantu Pak Jokowi segala macam. Dapat uang, Pak? Enggak, Pak. Malah kita mengeluarkan uang. Iya, saya tahu. Minimal untuk makan, ongkos kita itu kita ngeluarkan sendiri tuh. Nggak dapat uang. Happy Pak kita. Ikhlas, senang. Nggak dapat apa-apa pun senang. Gitu loh. Karena kita merasa Bapak sudah bagian dari jiwa kita tuh. Kita sudah menyatu. Jadi nggak ada tuh urusan bahwa kita pragmatis untuk datang ke Solo karena kita berharap A, berharap B, nggak ada. Kalau kita dari awal berharap A, berharap B, gue udah nggak di situ, Bud. Pada titik ini gue nggak dapat apa-apa juga. Pak Jokowi jadi gubernur nggak dapat, Pak Jokowi jadi 2 kali jadi presiden nggak dapat, dan gue tetap sama Pak Jokowi itu. Karena memang gue merasa menikmati, merasa senang gitu berada membersamai Pak Jokowi. Nah, kembali ke soal apa yang disampaikan oleh Pak JK ya. Saya ya selain tadi di awal saya sampaikan ucapan terima kasih ya atas jasa Pak JK sehingga Pak Jokowi bisa terdorong masuk gelanggang politik nasional. Walaupun mungkin banyak tangan-tangan lain juga yang ikut gitu. Dan kita melihat begini, kasus soal apa yang dilaporkan misalnya Pak JK dilaporkan penistaan agama.
Dan kita juga nggak percaya juga Pak JK itu berniat untuk menista agama. Iya, iya. Cuma memang kalau menurut saya ya, mungkin jalan yang jauh lebih baik itu didorong saja ke proses hukum supaya Pak JK juga bisa membuktikan bahwa itu tidak bermaksud dengan apa yang dituduhkan melalui pasal-pasal yang dilaporkan kan begitu ya. Sama kayak Pak Jokowi misalnya dituding-tuding soal ijazah palsu misalnya gitu ya, ijazah palsu yang akhirnya Pak Jokowi ngerasa ini percuma nih, debatable nih. Akhirnya didorongnya sama Pak Jokowi masuk ke proses hukum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat masuk persidangan kan begitu ya. Akhirnya itulah kita sebagai anak bangsa yang punya sistem di pemerintahan ini, di negara ini, itu menghargai apa yang menjadi proses hukum kan. Nah disitulah ajang yang memang harusnya itu menjadi pedoman, menjadi pegangan semua pihak ya, kebenarannya di situ gitu. Nah ketika dilaporkan juga, kalau menurut saya nggak apa-apa juga, nggak begini loh, saya meyakini bahwa Pak JK tidak berniat untuk melakukan penistaan agama. Jadi saya berharap Pak JK juga tidak perlu juga terlalu panik atau tidak perlu juga merasa tertekan gitu ya. Dilalui aja di prosesnya gitu ya. Kalau memang tidak ditemukan unsurnya kan saya rasa juga tidak ada yang bisa diproses. Pernyataan JK ini juga banyak dikritik netizen. Salah satunya akun TikTok Batman Kalong. Dia mengaku kecewa JK menyebut termul. Karena JK ini mantan wapres 2 periode, tapi menyebut rakyatnya dengan diksi ternak. Ngawur guys, lihat statement terbaru Pak JK. Kasih tahu termul-termul itu kalau Pak Jokowi jadi presiden karena saya. Nih informasinya guys, saya langsung dapat dari Kompas TV tadi ya. Jelas ini, bukan hoax. Luar biasa Pak JK ini ya. Saya sebagai anak bangsa Pak JK ya, menghormati dan mengakui lebih kurangnya Pak Jokowi berhasil memimpin negara ini selama 10 tahun. Apa maksudnya itu Pak JK 10 termul-termul itu apa maksudnya? Ya. Kalau misalnya Pak Jokowi hari ini sudah tidak menjabat kemudian banyak pendukungnya, ya wajar Pak. Kenapa kok katakan termul? Bapak katakan termul. Saya menjadi sedih guys ya. Seharusnya Pak JK ini yang sudah berumur 70 tahun lebih, koreksi saya kalau saya salah, harusnya lebih bijak dalam menyampaikan statement. Kok jadi emosional seperti ini? Ada apa Pak JK? Dan kenapa Bapak mengungkit-ungkit hal seperti ini? Ada apa rupanya? Oh, apa begini cara berpolitik orang kita ya? Selalu ingin balas jasa dan lain-lain atau bagaimana? Coba guys tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Hidup Jokowi. Sebelumnya netizen juga menyorot soal ramalan JK akan terjadi chaos di Juli-Agustus. Menurut akun TikTok Uni Ririn, JK seperti memberi afirmasi agar terjadi konflik besar atau chaos. Pak JK bilang katanya bakalan ada chaos di bulan Agustus. Ngeri ya? Ngeri dong. Masa kita nggak ngeri negara kita chaos? Tapi pertanyaan yang mendasar adalah kenapa Pak JK langsung menyebut bulan Agustus secara spesifik? Apakah tidak ada bulan-bulan yang lain untuk disebut? Justru saya melihatnya kalau seandainya Pak JK langsung menunjuk bulan Agustus, ini bukan lagi sebuah prediksi. Jadi seakan-akan Pak JK itu memiliki kemampuan untuk meramal yang presisi, yang tepat. Jadi Pak JK bisa menebak langsung bulan Agustus akan chaos gitu. Nah, kendati pun Pak JK melakukan prediksi seperti ini, yang saya takutkan itu akan menjadi afirmasi bagi banyak orang sehingga memprovokasi agar chaos itu benar-benar terjadi. Karena kita harus fair juga kawan-kawan, banyak sekali trauma politik di seluruh dunia yang terjadi di bulan Agustus. Nah, Indonesia sendiri juga baru selesai chaos pada bulan Agustus tahun yang lalu. Nah, lagi-lagi disebutkan dengan bulan Agustus. Kira-kira apa sih yang menjadi indikator oleh Pak JK sehingga mengatakan bahwasannya akan terjadi chaos di negara ini? Begitu. Dan juga sebagai manusia yang berpikir, kita harus menanyakan parameter apa yang digunakan oleh Pak JK sehingga mengatakan bahwasannya negara kita akan chaos bulan Agustus. Lalu ada pertanyaan yang timbul secara mendasar kawan-kawan. Apa yang membuat orang itu berencana menciptakan chaos di negara ini? Apakah ada hubungannya dengan harga BBM? Kalau kita tinjau dengan harga BBM, pemerintah tidak menaikkan BBM. Itu sudah clear.
Yang kedua adalah Pak JK di lain sisi malah menyuruh atau menyarankan pemerintah untuk menaikkan BBM. Nah, jadi yang membuat ini akan chaos apa? Mereka chaos apakah karena BBM tidak naik atau mereka chaos karena harga BBM naik? Yang jelas-jelas sudah tidak ada kenaikan. Bagaimana menurutku? Jokowi juga sebelumnya sempat mengomentari ramalan JK ini. Menurut Jokowi, ini seperti menakut-nakuti rakyat. Padahal kondisi sekarang, rakyat sedang takut dengan kondisi global, seperti perang dan ancaman krisis. Tapi ada tokoh yang malah menakut-nakuti. Ini tentunya tidak bijak. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Yang menarik menurut Mo1 TV, pernyataan JK soal prediksi Juli Agustus akan chaos malah bisa berhadapan dengan hukum. Siapa saja bisa melaporkan JK karena sudah masuk delik umum. Karena narasi itu menimbulkan keresahan dan keonaran. Kita bisa melaporkan seorang Yusuf Kala. Sangat bisa. Siapapun Anda, ya, masyarakat Indonesia, kalian bisa melaporkan Yusuf Kala di Polres atau Polda daerah kalian, ya. Karena ini sudah masuk dalam delik umum, ya, delik umum. Karena menimbulkan keresahan, keonaran di ruang publik. Bisa dipidana 10 tahun penjara apabila apa yang dikatakan bahwa soal chaos di bulan Juli dan Agustus tidak terjadi, maka teman-teman delik hukumnya sangat jelas di sini. Kita bisa melaporkan seorang Yusuf Kala. Kalau menurut saya, persoalan paling mendasar JK adalah komunikasi publik yang sangat buruk. Sepertinya JK perlu belajar strategi komunikasi. Karena pernyataannya sering menimbulkan blunder yang ujungnya merugikan diri sendiri. Bukan mendapatkan simpati, tapi malah hujatan kritikan dari tokoh dan netizen. Kalau kita jujur menganalisa cara JK bernarasi, memang sering tidak lancar dan logikanya terkadang melompat-lompat. Sepertinya JK kurang mampu menjelaskan dengan lugas dan gamblang isi pikirannya. Sehingga sering tidak jelas dan akhirnya menimbulkan mispersepsi atau kesalahpahaman. Menurut saya, kekurangan JK ini harusnya diingatkan orang-orang dekatnya agar tidak menjadi blunder. Atau misalnya dengan mengkonsep secara tertulis dulu baru disampaikan ke publik. Karena di era sekarang memang harus lebih hati-hati menyampaikan argumen di ruang publik. Publik sekarang makin kritis, tidak bisa dibodohi lagi. Jadi apalagi narasi yang disampaikan sekelas tokoh besar seperti Pak JK harus ekstra hati-hati. Dipastikan dulu narasinya tepat, baru disampaikan. Karena kalau tidak akan terjadi seperti ini. Dan mudah-mudahan Pak JK bisa belajar dari blunder-blunder argumen yang dia buat selama ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kontra narasi.